Mulai nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatidah, para ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah bil khusus. Segenap pengurus Majelis Ta'lim Ibu-ibu Masjid At-Taqwa, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga syurga. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yisma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita Kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang kedua nggih. Yang ketiga tak nggih? Oh, yang ketiga. Wa anhu, dan diceritakan dari Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, qala, beliau berkata,
Qultu, aku bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ala tasta'miluni, mengapakah engkau tidak mempekerjakan saya atau memberikan jabatan kepada saya? Fadharaba, maka memukul atau menepuk siapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam biyadi, dengan tangan beliau, ala mangkibi, atas pundak saya atau bahu saya. Summa qala, kemudian beliau bersabda. Apa sabdanya? Ya Abadzar, wahai Abadzar, innaka dha'ifun, sungguhnya engkau lemah. Wa innaha amanatun, dan sungguhnya jabatan itu adalah amanah. Wa innaha yaumal qiyamati khizyun wa nadamatun illa man akhadhaha bihaqqiha wa adda alladhi alaihi fiha. Dan sungguhnya jabatan adalah suatu amanah, kepercayaan. Jabatan itu nanti pada hari kiamat merupakan suatu kehinaan dan penyesalan, kecuali bagi pejabat yang dapat memanfaatkan haknya dan menunaikan kewajibannya dengan sebaik-baiknya. Rawahu Muslimun, hadisnya riwayat Muslim. Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu ini orangnya baik, Bu. Tapi orangnya lemah dia. Di hadis sebelumnya yang nomor 2 itu Nabi bersabda, wahai Abu Dzar, sesungguhnya aku melihat kamu itu lemah, dan sesungguhnya aku mencintai kamu sebagaimana aku mencintai diriku sendiri. Janganlah kamu menjadi pejabat walaupun hanya terhadap 2 orang, dan jangan sekali-kali kamu mengelola harta anak yatim. Lemahnya Abi Dzar di mana, Bu? Orangnya enggak tegaan orang. Pemimpin itu enggak cukup hanya baik, dia harus kuat. Kuat tok enggak baik, bahaya. Baik tok enggak kuat, enggak bagus juga. Harus dua-duanya. Ada pejabat baik, tapi enggak kuat, sekitarnya buruk. Kalah apa kalah dia? Kalah. Kalah oleh orang-orang sekitarnya, Bu. Karena dia tidak cukup kuat. Ada pejabat kuat tapi jahat. Bahaya, Bu. Makanya harus menggabungkan di antara keduanya, yaitu baik dan kuat. Abi Dzar ini lemahnya di mana? Orangnya enggak tegaan. Abi Dzar orangnya enggak tegaan. Enggak boleh ngelihat ada orang minta tolong dikit kasihan. Enggak boleh ada orang minta dikit langsung dikasih. Pokoknya orangnya enggak tega, enggak cukup kuat. Nah, pejabat kalau nggak kuat bisa dipermainkan, Bu. Maka ada masa seorang pemimpin harus berani tegas menolak, berani untuk memberi dan menolak, misalnya harus tegas untuk mengambil satu keputusan dengan resiko apapun misalnya. Nah, kalau ada orang bermuka memelas terus langsung dikasihani tanpa memverifikasi terlebih dahulu, kan bahaya. Makanya terus Nabi tidak menunjuk Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu sebagai pemimpin karena beliau orangnya baik tapi tidak cukup kuat untuk menjadi pemimpin. Hatinya enggak tegaan. Loh, berarti pemimpin harus tega, Ustaz? Ya, tapi dasarnya harus baik. Teganya harus baik. Jadi bukan tega yang kemudian jahat, bukan. Tapi dia tega dalam pengertian memang dasarnya baik, jadi teganya pun untuk kebaikan orang yang dia tegai itu misalnya. Kita kalau nggak tegaan sama anak kita nggak pernah mandiri, Bu. Iya, kita kalau nggak tegaan sama anak kita bisa nggak mandiri loh, anak kita itu. Hati nggak tega sebenarnya, tapi kan harus tega kadang. Motong ya. Kalau nggak gitu, nggak mandiri nanti anak kita itu. Nuruti nggak tega, nggak belajar anak kita nanti.
Jangan dipaksa, kasihan nanti Padahal belajar kan ada masalah memang di mana dia dipaksa belajar. Karena kalau nggak gitu nggak belajar kan kadang. Walaupun ada yang dengan senang hati mau belajar, alhamdulillah. Apalagi babnya ngaji, ya, harus ngaji, harus tega. Kalau kita nggak tega, nggak pernah ngaji nanti. Itu baru level keluarga. Gimana dalam level kepemimpinan dalam skop wilayah-wilayah tertentu. Jadi kadang harus tega. Nah, menjadi pemimpin itu tidak cukup hanya baik, tapi lebih dari itu harus kuat. Nah itu deh. Dulu putri-putrinya Nabi Syuaib, walaupun ini ulama nggak sepakat apakah betul Nabi Syuaib itu mertuanya Nabi Musa ya. Tapi kita pakai pendapat yang itu Nabi Syuaib itu aja ya. Itu putrinya Nabi Syuaib itu ketika merekomendasikan Nabi Musa sebagai orang yang akan dipekerjakan oleh Nabi Yakub yang ujungnya diambil sebagai mantu, itu kan kriterianya dua. Kata putrinya Nabi Syuaib, ini anak muda ini qawiyun amin. Orangnya kuat dan amanah, bisa dipercaya, tidak khianat orang. Karena kalau suami itu cuma baik tapi lemah, dia tidak bisa membela istrinya. Pernah ada seorang ustazah, saya nggak sebut namanya ya, menikah dengan mu'alaf dari Kalimantan. Begitu kemudian dia dibawa ke Kalimantan, rupanya keluarga si suami yang notabene masih banyak yang nonis, itu nggak suka melihat punya mantu yang berjilbab. Kan ustazah kan berjilbab. Kalau ustadz nggak pakai jilbab. Si istrinya ini dipaksa oleh tantenya yang rupanya dominan, termasuk kepada suaminya, agar si istrinya ini suruh ngelepas jilbab. Istri keponakannya suruh ngelepas jilbab. Si suaminya nggak berdaya, nggak bisa belain, gara-gara kalah dominan dengan tantenya ini. Capek dia karena tidak dibela oleh suaminya, dia harus menghadapi keluarga suaminya sendirian. Akhirnya dia mengambil keputusan untuk gugat cerai, akhirnya cerai. Pulang lagi ke Jember, daerah Jember sana. Karena suaminya lemah. Itu seperti itu. Pernah ada jamaah saya nanya ke saya tentang jadi putrinya udah dilamar oleh seseorang, mu'alaf juga sama. Terus dengan kondisi keluarga begini-begini, jelas. Terus saya bilang ke pihak keluarga itu, karena belum minta pertimbangan saya bilang kalau memang anak muda ini cukup baik dan cukup kuat, karena kondisi keluarganya kan karena namanya keluarga mu'alaf tahu sendiri kan, kira-kira mau nggak dia bersuamikan suami tersebut dan dengan latar belakang keluarga seperti tersebut. Karena pertanyaannya apakah si suami nanti cukup kuat, itu pertanyaannya. Tidak hanya cukup baik, cukup kuat untuk melindungi istrinya ketika misalnya dari keluarga suami macam-macam. Karena dari keluarga mu'alaf tadi itu. Enggak yakin juga sih rupanya gitu. Sampai qadarullah, Allah ada satu kasus tertentu di mana tampak sang calon suami ini resesif betul, tidak punya daya apapun, jadi lemah betul. Akhirnya diputuskan untuk diputus pertunangannya, enggak jadi lanjut ke pernikahan. Karena rupanya si suami ini sangat resesif, terlalu lemah dalam menghadapi keluarganya sendiri. Nah inilah kenapa betapa banyak mungkin non sewu sebagian suami atau calon suami yang lemah sehingga tidak bisa membela istrinya. Makanya dia harus kuat. Kuat di sini tidak semata-mata fisik ya, tapi terutama mental. Karena mungkin fisik tidak kurus kecil misalnya gitu ya. Tapi mentalnya gede, yang penting berani pasang badan untuk membela kehormatan istri. Ya syukur-syukur kuat lahir batin, itu sebetulnya.
Nah, pemimpin itu kan dalam skup keluarga, pemimpin dalam skup yang lebih luas itu juga harusnya begitu gitu. Tidak hanya sekedar baik tapi juga kuat. Sehingga dia bukan dipengaruhi tapi mempengaruhi kebaikan. Nah, kalaupun terpengaruh oleh kebaikan juga, bukan karena keburukan, dan dia sangat kuat dalam hal ini untuk tidak terpengaruh oleh keburukan dalam hal ini. Itu seperti itu. Matan nggih? Itu diantaranya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an, dan diceritakan dari Abi Hurairah radhiyallahu an. Saya itu sering kalau ada orang konsultasi ke saya terkait mau nikah itu ya. Saya tanya, calon suami Anda, kalau nanti Anda menikah sama dia, kira-kira apa yang menjadi kekurangan Anda bisa tertutup enggak dengan beliau sebagai suami Anda? Karena kan kita bicara kerjasama seumur hidup soalnya. Pernah ada yang ngomong ke saya, kalau untuk yang ini tertutupi, tapi yang ini tidak. Oke, berarti ada, karena orang nggak ada yang sempurna pasti ya. Orang nggak ada yang sempurna pasti. Oke, berarti ada bagian yang tertutup dengan Anda menikah sama dia, tapi ada bagian yang tidak tertutup. Pertanyaannya, kan ini kan nggak akan ketutup nih, sepertinya. Kalau lihat dari analisa zahir ya. Nah, kira-kira Anda siap nggak menjalani hidup dengan yang bersangkutan sementara satu ini tidak sanggup ditutup oleh calon suami Anda? Sanggup katanya. Yakin sanggup. Itu kelemahan Anda loh. Ya udah dijalani. Wah, betul, kalang kabut itu. Berat. Makanya kan kalau bahasanya Nabi itu yang kamu ridho dengan, yang kamu rela dengan agama dan akhlaknya. Tidak cukup hanya agamanya, tapi juga akhlaknya. Bagaimana sikapnya, memuliakan atau menghinakan. Itu seperti itu. Makanya dulu para salafus saleh kalau ditanya, dikonsultasi ilah gitu. Anak saya mau nikah dengan yang siapa ini? Ada dua kandidat ini. Ulama-ulama dulu sering mengatakan nikahkan dengan yang bertakwa. Ya tadi istilahnya akhlaknya bagus, agamanya juga bagus. Tidak hanya baik tapi juga kuat gitu. Kenapa kata para ulama? Orang yang bertakwa itu saat mencintai dia akan memuliakan, saat marah pun dia tidak akan menghinakan. Dan hak-hak pasangannya tetap dipenuhi. Jadi lelaki yang bertakwa itu atau suami yang bertakwa itu, kalau dia mencintai istrinya dia akan muliakan istrinya, kalau sedang marah dia tidak akan merendahkan istrinya. Dan hak-haknya tetap dipenuhi. Itu suami yang bertakwa, itu kriterianya salafus saleh. Kalau mau bicara realistis, kan kita mesti, kita nggak realistis, yang realistis biasanya orang Arab ya, karena realnya dihitung betul. Kalau kita mau realistis, itu ada sebagian kiai di Jawa Timur itu kalau dimintain nasihat, Kiai, saya ada 2 orang yang melamar saya misalnya, siapa yang saya pilih? Kiai itu kalau sama-sama baik maksudnya ya, kata Kiai, pilih yang dermawan. Pilih yang dermawan. Walaupun sholatnya rajin, kitabnya sundul langit, alim, tapi kalau pelit jangan dipilih. Ada kiai itu gitu. Setiap kali ada yang nanya, Kiai mana yang saya pilih? Pilih yang dermawan. Setiap kali pilih yang dermawan. Allahu Akbar. Cuman kalau anak-anak muda itu kan tragisnya itu loh, seneng dengan anak muda yang berhahaha, tapi ujungnya nikahnya sama yang berharta. Nah, ya karena memang cinta itu diperoleh dengan perhatian, tapi dirawat dengan penghasilan. Lanjut. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an, dan diceritakan dari Abi Hurairah radhiyallahu an. Maaf ada yang kurang tadi.
jabatan itu amanah yang akan menjadikan orang yang memegang amanah jabatan itu dia akan terhina nanti di hari kiamat, menyesal di hari kiamat, kecuali mereka yang memenuhi hak-hak dari jabatan tersebut. Maksudnya dia laksanakan dengan baik dan benar amanah itu baru nanti dia selamat insya Allah. Karena menjadi pemimpin itu kalau dia membuat kebijakan-kebijakan yang baik, maka dia adalah orang yang paling besar pahalanya. Dan sebaliknya kalau orang itu membuat kebijakan-kebijakan yang tidak baik, sehingga banyak orang yang menjadi tidak baik, yang paling besar dosanya ya dia. Coba bayangkan itu, yang membuat kebijakan hutan bisa digunduli seenaknya itu, sampai secara sunnatullah menimbulkan banjir bandang yang luar biasa, yang kita doakan semoga yang kena musibah Allah berikan kekuatan kesabaran yang berlipat-lipat, amin insyaallah, menjadi pengkur dosa-dosa mereka, dan semoga yang hilang dan yang rusak Allah ganti dengan yang lebih baik, amin Allahumma insyaallah. Yang wafat dari kalangan kaum muslimin semoga Allah wafatkan dalam keadaan husnul khatimah, syahid di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, amin Allahumma insyaallah. Itu bayangkan berapa itu dosanya orang yang telah membuat satu kebijakan yang mengizinkan pembabatan hutan tanpa aturan, dan berapa banyak nyawa yang melayang karena itu, dan berapa banyak kondisi yang rusak karena itu. Allah ngono ngomongi ya ngono pisan. Ya apa wong-wong ya. Nggih Mas. Kadang saya nggak habis pikir itu. Ya, kita doakan semoga pemimpin-pemimpin kita diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dan dihentikan kezalimannya. Amin Allahumma amin insyaallah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, diceritakan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda. Apa sabdanya? Innakum satahrisuna 'alal imarah wa satakunu nadamatan yaumal qiyamah. Rawahu al-Bukhari. Hadis ini telah diriwayatkan Imam Al-Bukhari. Sesungguhnya kamu sekalian akan ambisi untuk dapat memegang suatu jabatan, tetapi nanti pada hari kiamat jabatan itu merupakan suatu penyesalan. Di dunia orang berbondong-bondong untuk mendapatkan jabatan, padahal nanti jabatan itu adalah merupakan sebuah penyesalan kalau tidak ditunaikan hak-haknya. Saya ulang, kemarin sudah saya sampaikan ya, bukan tidak boleh loh kita ini meminta jabatan, mengupayakan kita mendapat jabatan. Bahkan bisa jadi harus ada masanya, harus. Ketika kalau kita tidak menjabat, akan dijabat oleh orang yang tidak baik. Monggo silakan. Atau memang itu hak kita, maka jangan diserahkan ke orang lain yang tidak patut untuk mendapatkannya. Karena kalau sampai itu kita lakukan, itu kita bisa berdosa. Saya contohkan kemarin ketika Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ditunjuk oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu untuk menjadi khalifah, beliau tidak mau. Kata Abu Bakar, Umar, kalau kamu tidak mau terus, sehingga karenanya kaum muslimin dipimpin oleh orang yang tidak lebih baik dari kamu, makanya dosa kamu. Langsung Sayyidina Umar mengatakan, nggih, langsung mau. Karena kalau beliau nggak mau, nanti akan dipimpin oleh orang lain yang tidak lebih baik. Dikhawatirkan begitu, makanya beliau mau akhirnya. Itu seperti itu. Allahu Akbar. Lanjut. Bab baru tentang penguasa hendaklah memilih pembantu yang soleh dan peringatan agar tidak bergaul dengan orang yang jahat. Silakan yang mau tanya dulu sebelum saya masuk bab baru, barangkali ada. Sebelum saya masuk bab baru, kalau ada. Kalau enggak ada berarti jelas semua, atau tidak jelas semua. Tidak jelas atau belas. Monggo silakan kalau ada. Nggih, monggo.
Seorang suami apa? Oh iya. Terus tidak beriman. Tidak ukur. Dia beriman tapi imannya lemah gitu maksudnya. Ya. Tapi kalau saya sederhananya gini, Bu. Ini sederhananya ya. Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Jadi ilmu itu sebelum berucap dan bertindak. Di samping iman, itu yang utama harus ada itu, iman dan Islam itu. Karena itu pokok itu. Yang tidak kalah pentingnya ilmu, Bu. Tidak semua anak muda sudah jadi, Bu. Kalau cari yang sudah jadi, biasanya udah laku biasanya. Biasanya gitu. Ya, tapi kita lihat anak ini mau belajar nggak? Dia mau belajar nggak? Dia mau berusaha nggak? Dia mau berproses nggak? Itu yang terpenting, Bu, sebenarnya. Jadi kalau ibu mau cari calon mantu, pastikan walaupun dia belum jadi, tapi iman Islamnya sudah ada, itu pokok itu. Walaupun mungkin belum sempurna. Saya ulang tadi, kalau udah sempurna biasanya udah laku biasanya. Taruhlah ini, tapi dia orangnya mau belajar, mau berproses, dia mau belajar, mau menambah ilmu, dia mau. Kenapa saya katakan penting, Bu, menambah ilmu dalam hal ini? Supaya dia memimpin rumah tangganya nanti dengan ilmu, sehingga terarah. Kalau dia banyak belajar, banyak mengambil pelajaran juga, sebagai suami dia akan punya banyak katalog sikap, Bu. Sehingga kalau istri salah, dia tidak hanya bisa marah. Sehingga kalau anak berbuat salah, dia tidak hanya bisa marah. Kenapa? Karena dia punya banyak katalog sikap. Dan katalog sikap itu dia akan punya banyak kalau dia banyak belajar. Maka kalau kita belum apa-apa dan nuntut sempurna, tidak ada yang sempurna itu di dunia ini. Dan kalau kita langsung nuntut yang langsung jadi, biasanya yang sudah jadi itu sudahlah laku biasanya. Makanya saya ulang tadi, Bu, tidak hanya sekedar iman, tapi dia harus berilmu dan mau belajar. Itu seperti itu. Kalau iman itu pokok emang itu. Karena iman dan Islam itu pokok. Karena kalau tanpa itu pernikahannya nanti tidak sah. Ngaten nggih, wallahu alam bisawab. Nggih monggo. Kan saya bilang tadi harus bakas beriman dulu, Bu. Iya, kalau imannya bermasalah, ya berarti nanti yang lainnya juga bermasalah. Modal dasar tetap iman dan Islam tetap. Tapi jangan menuntut yang sempurna dulu. Kan ibu tadi mengatakan harus imannya harus kuat, harus baik. Anak muda itu rata-rata imannya masih labil. Tapi dia ada iman, dia ada Islam. Tanda bahwa iman Islamnya itu tidak masalah, dia tetap sholat. Artinya yang pokok-pokok dia tetap jalani. Lah kalau yang lamar putri jenengan tidak sholat, itu fatal itu. Tidak sholat itu fatal. Kalau dia sholat tapi dia belum sempurna sholatnya karena masih terus mau belajar, itu masih bagus. Nah dia kalau nggak sholat, non sewu nggih fatal. Melamar putri jenengan, pelaku dosa besar yang belum tobat, itu fatal itu. Non sewu lagi misalnya. Oh, dia terlibat dalam penyalahgunaan narkoba misalnya, suka berzina, naudzubillah misalnya, naudzubillah misalnya. Nah ini kan fatal kalau dia pelaku dosa besar yang belum bertobat, maksud saya itu. Ya kalau salah siapa yang nggak punya salah? Tapi kan ada kesalahan yang ini fatal, tidak boleh. Tapi ada kesalahan yang mungkin masih bisa kita toleransi. Kan ada kesalahan yang bisa ditoleransi, ada kesalahan yang harus diamputasi, Bu. Oh, itu seperti itu. Jadi tidak bisa gitu, nggak bisa kita kecuali dia bertobat, ada perubahan yang lebih baik, baru silahkan. Ngoten nggih. Jadi itu makanya saya bilang tadi dasar tetap harus iman dan Islam. Bahwa masih belum kuat-kuat banget anak muda. Ya saya bilang kalau anak muda yang sudah jadi, ya biasanya udah laku biasanya gitu.
biasanya. Kan ada itu laki-laki cari istri dengan spesifikasi solihah, cantik, hafal Quran, putih, sapi, apa macam-macam. Misalnya itu kan banyak yang komen di bawahnya itu. Kemudian kan cari akhwat usia, apa yang komen? Harap tahu diri akhi. Biasanya begitu sudah laku biasanya. Spesifikasinya itu wah top banget. Ya, sama. Kira-kira kita punya batas toleransi untuk memaklumi seseorang itu berubah menjadi yang lebih baik ya? Apakah 2 tahun, 3 tahun? Dari tadi kan memang dia belum, ibarat kata masih anak muda yang memang ilmunya masih biasa aja, tapi yang wajib dia dilakukan. Nah, untuk toleransi kepada dia untuk menjadi orang yang soleh, yang bertakwa, kira-kira kita bisa bersabarnya itu berapa lama? Nah, terus kalau seandainya akhirnya tetap begitu-begitu aja, banyak juga kan yang tadi akhirnya ada yang divorce atau cerai seperti itu. Nah, itu batasannya apa tuh? Saya mau cerita dulu ya. Ini saya mau cerita dulu aja. Saya punya guru. Saya punya guru ngaji saya. Beliau masih muda saat itu. Beliau ini naksir dengan anak seorang yang katanya dukun ya, saya nggak tahu betul apa enggak, katanya dukun. Tapi nggak tahu betul apa enggak itu dukun atau enggak. Soalnya beliau meninggal gara-gara kasus perdukunan. Katanya dukun lah, saya nggak berdua pasti dukun. Yang jelas si wanita ini penampilannya secara zahir tidak islami lah gitu. Gitu. Beliau mengatakan gini ke saya, langsung ngomong ke saya akan nikahi dia, nanti saya akan bina dia supaya menjadi muslimah yang wah gitu lah, solihah lah gitu. Akhirnya beliau menikah dengan wanita itu. Kalau saya tidak salah lihat ya, sampai sekarang saya setua ini, istrinya masih tidak berubah dengan pakaiannya seperti itu. Guru ngaji saya. Dari saya masih SD, sampai dengan saya setua ini, nah itu saya lihat istri beliau tidak berubah yang saya tahu. Artinya bukan hal yang mudah itu. Nah, tapi saya juga pernah tahu ada seorang ustadz juga. Jadi beliau ini menikahi seorang anak lulusan SMK atau SMA saya lupa itu. Pakaiannya simlak ketat gitu kan. Ini ustadz kuliahnya di Madinah, maka atau saya lupa. Tapi beliau milih wanita yang seperti itu. Begitu dinikahi, dibawa ke sana. Dibina langsung oleh beliau dengan sungguh-sungguh, dengan iklim lingkungan yang mau tidak mau, ya, qadarullah jadian itu. Kalau yang tadi enggak lingkungannya tidak mendukung, apalagi dia masih tinggal di keluarga si wanita itu, jadi dia kan resesif, tak dominan si laki-laki ini, sehingga dia tetap dengan seperti yang saya lihat dulu sewaktu saya melihat beliau dengan pakaiannya seperti itu. Nah, jadi singkat kata singkat cerita, saya tidak bisa memberikan batas tentang masalah ini, kembali kepada yang bersangkutan. Karena gini Bu, ada orang kan memang dia tidak ada rasa kan, dasarnya memang tidak ada rasa. Udah gitu misalnya dia ingin tahu sebetapa bersungguh-sungguhnya dia dalam ingin menikahi si wanita itu. Ya tentu dia nggak usah bikin standar yang terlalu, nggak usah membuat kriteria yang terlalu lama untuk perubahannya. Deadline aja. Kalau 3 bulan nggak ada perubahan, kita putus. Saya cari yang lain. Gitu aja. Nah, saya menarik ada jamaah saya yang begitu itu. Jadi memang dasarnya nggak ada rasa, tapi juga nggak benci juga, tapi ada yang lamar gitu misalnya. Secara rasa tidak ada. Nah, terus si orang tuanya mengatakan gini, 40 hari sholat wajib berjamaah nonstop, mendapatkan takbiratul ihramnya imam. Kalau lulus lamar anak saya. Di deadline gitu. Sholat 5 waktu berjamaah, dapat takbiratul imam, dapat takbiratul imam tanpa putus 40 hari. Kan itu kan dijamin bebas kemunafikan. Ya nggak bisa ngontrol sih, cuman kepercayaan aja. Harus jujur pada diri sendiri. Rupanya dilakukan betul oleh si laki-laki ini karena dia serius. Dilakukan betul, sholat selama 40
hari, 40 waktu, ya 40 waktu itu non-stop itu. Jadi jamaah 5 waktu mendapatkan takbiratul ihramnya imam itu. Mendapat takbiratul ihramnya imam itu. Akhirnya ya memang main kepercayaan sih, karena kan tidak mungkin kontrol. dirasa iya, akhirnya dinikahkan. Hingga detik ini sih nggak ada masalah, alhamdulillah, masya Allah. Nah, jadi ada yang begitu. Jadi ibu terserah sih standarnya berapa lama. Saya nggak bisa pastikan. Ya kalau misalnya anaknya aku cinta banget ya ma gitu. Kalau bisa dia, kalau memang dia jodohnya orang lain, kan aku juga orang mah. Jadi pokoknya maksa gitu, misalnya kan maksa. Misalnya. Ya segini, mama kasih waktu, dia berubah dalam waktu misalnya. Ya sesuai dengan. Ya kalau dia nggak lulus ada hairnya lah, ya, sampai dia lulus bagaimana? Misalnya itu. Ya paling target bisa ngimami sholat lah. Harus serius belajar sholatnya, misalnya. Tapi jangan lupa loh, kesehariannya harus diperhatikan. Karena keseharian itulah yang sebenarnya realita dia yang sesungguhnya itu. Itu yang saya pernah cerita di sini ya. Syekh Utsaimin rahimahullah ketika putrinya ada yang melamar, Syekh Khalid itu yang melamar. Beliau minta waktu 1 bulan. Begitu 1 bulan, beliau bilang sama Syekh Khalid itu, Khalid, nanti kamu suruh orang tuamu datang melamar putri saya, lamar kamu terima. Kata Syekh Khalid saat itu, kenapa kok baru sekarang, kok mesti nunggu sebulan, kenapa nggak langsung? Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, selama sebulan itu saya mengawasi kamu. Bagaimana hubungan kamu terkait dengan sesama, dengan Allah, dan saya berkesimpulan kamu termasuk yang bisa lah jadi mantu saya. Nah itu saya ingat bapak saya, Allah yarham. Adik saya perempuan itu ada yang lamar. Bapak saya minta waktu 2 pekan, bukan sebulan, 2 pekan. Saat itu belum maksudnya medsos. Bapak saya turun ke lapangan, ke kampungnya calon suaminya adik saya itu, ngelihat kesehariannya ya. Tapi beliau nyamar tapi ya, nanya ke tetangga-tetangganya aja, bagaimana keseharian ini. Tanya ke teman-temannya, bagaimana kesehariannya. Disimpulkan bagus, diterima. Alhamdulillah, masya Allah, adik saya termasuk yang tidak salah pilih suami, masya Allah. Alhamdulillah. Adik saya, masya Allah, alhamdulillah. Kesehariannya termasuk yang kepada Allahnya bagus, kepada sesamanya juga bagus. Dan interaksi saya sama adik ipar saya itu, ya alhamdulillah baik. Jadi orangnya masya Allah baik, masya Allah. Berilmu, ahli ibadah juga, ya. Orangnya berilmu, ya dermawan juga, masya Allah. Pokoknya nggak salah pilih lah, gitu. Sabar juga, itu seperti itu. Nah, itu bapak saya minta waktu 2 pekan gitu, untuk survei lapangan. Nah, kalau bisa begitu ya lebih bagus lagi begitu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi dinamis nggak ada kepastian berapa. Di deadline juga nggak ada masalah itu. Kalau nggak lulus verifikasi, jadi tidak gagal menjadi kandidat. Pun kita teruskan babnya ya. Ini penguasa adalah memilih pembantu yang soleh. Karena kalau pembantu itu tidak soleh, ngerinya seperti Haman nanti. Alih-alih meluruskan Fir'aun yang salah, malah mendukung kesalahannya Fir'aun sampai akhirnya Fir'aun mengaku sebagai Tuhan. Itu dikenal sebagai Haman itu, penjilat luar biasa itu. Makanya ada istilah ABS, asal bapak senang. Pemimpin yang soleh dia nggak suka begitu itu. Orang yang cari muka itu, carmuk itu nggak suka. Makanya Sayyidina Umar itu ketika terpilih menjadi khalifah, beliau mengatakan apa? Siapa nanti yang meluruskan saya kalau saya bengkok? Hudzaifah al-Yamani radhiyallahu mengatakan, saya, kata Hudzaifah, saya akan luruskan Anda dengan pedang saya. Itu senang Sayyidina Umar itu. Wah, cocok. Kenapa? Karena pemimpin itu butuh orang seperti ini.
Orang yang kalau beliau salah diingatkan, bukan ABS asal Bapak senang. Tapi masalahnya tidak semua pemimpin begitu, itu masalahnya. Jadi kalau diingatkan kadang merasa terusik kekuasaannya. Wah, ini ganggu kekuasaan saya ini. Itu masalahnya kadang. Nah, makanya hendaklah seorang pemimpin mencari orang-orang sekitarnya yang baik, yang bisa mendukung kebaikannya. Itu seperti itu. Dan peringatan agar tidak bergaul dengan orang-orang yang jahat. Karena kalau nanti terjadi persekongkolan antara dia dengan orang-orang yang jahat itu, ngerinya nanti kebijakan-kebijakan yang pun akan memihak kepada orang-orang yang jahat itu. Nauzubillahi minasyaitonir rajim. Kita nggak usah ngomong pemimpin, kita aja deh, kita aja. Kita ini Bu, bergaul dengan siapapun boleh. Saya ulang ya, kita bergaul dengan siapapun boleh. Tapi ada satu batasan Bu. Kalau pergaulan itu mulai mempengaruhi kita untuk berbuat yang tidak baik dan memihak pada ketidakbaikan, stop. Itu rumusnya itu. Kalau pergaulan kita membuat keberagaman kita menjadi luntur, stop. Batasi sudah itu. Makanya saya itu ke anak saya itu ketika mau keluar rumah gitu untuk kuliah atau belajar atau mau kemana pun, saya bilang bergaul dan berteman dengan siapapun boleh, tapi satu rumusnya, kamu harus mempengaruhkan kebaikan kepada dia atau kamu terpengaruh oleh kebaikan mereka. Dan kalau kamu tidak bisa mempengaruhkan kebaikan kepada yang lain dan justru terpengaruh keburukan orang lain, maka stop, jangan diteruskan. Itu rumus itu. Jadi kalau sudah kita tidak bisa mempengaruhi kebaikan pada orang yang tidak baik, atau kita tidak bisa, atau kita orang yang kita pergauli itu tidak menularkan kebaikan kepada kita, apalagi ada kecenderungan kita resesif dan kita terpengaruh keburukannya, itu stop sudah, jangan diteruskan. Itu batasan. Saya pribadi itu Bu, kadang kan diantara jamaah itu ada macam-macam gitu, ada yang macam-macam, termasuk ada yang kiri juga, jamaah itu kecenderungan pemikirannya kiri gitu, ada. Itu kalau saya turuti, waduh, lama-lama saya bisa menghalalkan yang haram ini. Lama-lama bisa menghalalkan yang haram. Makanya saya berulang mengatakan ke jamaah yang seperti itu, saya bilang, kalau masalah hukum, maaf ya, saya nggak berubah. Saya bilang, kalau masalah hukum saya nggak berubah. Saya tidak mungkin menghalalkan yang haram. Kalau haram ya haram, itu jawaban saya bilang gitu. Tapi saya bilang, kalau kita bicara dakwah, saya pandang Anda sebagai orang yang sakit, saya bilang gitu. Saya bilang gitu, saya bilang artinya orang sakit itu ya tak telateni, ayo gelem tak dandani, ayo tak dandani. Lek gelem, tapi jangan suruh saya mengatakan itu halal kalau itu haram. Bisa dipahami nggih? Karena dia kan berbuat sesuatu yang dalam pandangan hukum saya itu haram dan tidak akan saya halalkan insyaallah. Itu seperti itu. Tapi karena ini adalah orang yang sakit yang dia datang kepada saya untuk diobati, ayo tak obati. Saya temani Anda, ya tak dandani lah kalau bahasa kita. Tapi jangan suruh saya membenarkan apa yang Anda lakukan, karena apa yang salah ya salah. Itu seperti itu. Dengan beberapa kasusnya lah, dengan beberapa kasusnya. Karena kan beberapa orang kan kadang pengennya apa yang dilakukan tuh pengennya dibenarkan gitu loh. Kita bilang, aduh, jangan. Kalau pembenaran saya nggak bisa, saya bilang. Salah mengenai. Ya kan, nggak mungkin saya mengatakan kepada orang yang datang kepada saya dengan luka, terus saya mengatakan kepada dia, oh ini bukan luka kok, ini hanya, wow. Kan itu kan menina bubukan sementara, tapi sementara kan dia dalam keadaan sakit yang berbahaya. Kan? Makanya saya bilang ini salah, nggak bisa dibenarkan. Jangan cari pembenaran dari saya, karena pandangan saya ini tetap salah. Tapi karena Anda datang ke sini untuk dia berobat, ayo tak dandani, lek gelem, tapi lek gak gelem ya wes. Ayo tak dandani gitu. Dan itu proses namanya. Makanya fikih dakwah itu bukan menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, enggak. Haram tetap haram. Cuman bahasanya melingkar gitu loh. Ibu pernah mungkin di yang kajian kita Rabu malam itu Ar-Rasul Al-Muallim itu, atau sudah atau belum kita? Kayaknya masih belum sih. Itu ada hadis gini, ada seorang sahabat datang sama Nabi, ya Rasulullah, saya sudah masuk Islam, tapi zina itu kesukaan saya. Sudah ya. Zina itu kesukaan saya Rasulullah.
Oh, itu kalau pakai bahasa yang kaku, nggak pakai bahasa dakwah, haram, dosa, masuk neraka, nggak boleh. Iya, apa Nabi begitu? Enggak, Nabi nggak begitu. Tapi apakah Nabi menghalalkan zina? Enggak juga, haram tetap. Zina tetap haram. Tapi kalimat Nabi bagaimana? Nabi balik nanya. Nah, ini yang saya bilang, tetap haram tapi bahasanya melingkar gitu loh. Iya, kata Nabi begini, aukamakal. Kalau ibumu ada yang menzinai bagaimana? Saya bunuh dia, kata dia. Kalau anak perempuanmu ada yang menzinai, saya bunuh dia. Kalau bibi kamu, kakak perempuan kamu ada yang menzinai, bagaimana? Saya bunuh dia. Marah-marah gara-gara Nabi nanya, bagaimana kalau ada yang menzinai ibumu, menzinai adikmu, kakakmu, terus adik perempuanmu, bibimu, anak perempuanmu, marah-marah dia, marah-marah. Di tengah marah-marah itu Nabi telah ngomongin, ketahuilah, kalau kamu berzina dengan seorang wanita, maka wanita itu kalau bukan ibu seseorang, kakak atau adik perempuan seseorang, bibi seseorang, atau anak perempuan seseorang. Diam dia mikir, jadi baru ngeh dia. Kalau dia berzina selama ini, yang dia zina itu kalau bukan ibu seseorang, kakak atau adik perempuan seseorang, anak perempuan seseorang, atau bibi seseorang. Diam dia. Kata Nabi, udunu, sini mendekat, kata Nabi. Dipukul sama Nabi dadanya. Allah ma'ati nafsahu taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyau maulaha. Diruqyah oleh Nabi, mangap, ditiup mulutnya itu. Terus setelah itu dia pergi sambil berkata, ya Allah, perbuatan zina yang tadinya paling saya sukai sekarang menjadi yang paling saya benci. Setelah diajak berpikir oleh Nabi itu. Nabi itu nggak langsung ngomong haram gitu. Itu fikih dakwah. Tapi tetap haram, nggak halal itu. Cuma Nabi tidak menggunakan bahasa yang vulgar. Bisa dipahami ya? Nah, itu namanya dakwah namanya. Ibu pernah baca juga nggak riwayat tentang seseorang, ya Rasulullah, saya sudah masuk Islam, tapi saya masih suka judi, suka khamr, macam-macam itu. Nabi pesannya apa? Yang penting satu ya, jangan bohong. Pesan Nabi cuma satu, jangan bohong. Setiap kali dia mau berbuat yang nggak benar itu, dia mikir, nanti kalau Nabi nanya saya gimana? Padahal saya janji nggak akan bohong. Akhirnya nggak jadi. Mau berbuat yang nggak benar, mikir lagi. Nanti kalau Nabi nanya gimana? Saya sudah janji nggak akan bohong. Akhirnya nggak jadi dan jadi orang baik, alhamdulillah. Nah, itu proses namanya. Itu namanya proses. Nah, kalau bahasa hukum kaku Bu, kalau bahasa hukum. Saya pernah ada ibu-ibu itu konsultasi ke saya. Tenang, bukan ibu-ibu sini, ibu-ibu di Jati Keramat sana. Di Jati Makmur sana. Jadi beliau konsultasi ke saya. Karena konteksnya konsultasi dan masalah hukum, saya jawab pakai bahasa hukum. Beliau bilang gini ke saya. Ustadz ini jawabannya kok gak pakai perasaan ya, katanya. Saya bilang, loh sebentar. Ibu ini nanya apa tuh? Ibu nanya masalah hukum kan? Kalau masalah hukum nggak pakai perasaan, saya bilang gitu. Kalau ibu mau konsultasi sebagai, nah itu kan beda lagi, bisa paham ya? Sebagai orang yang sedang butuh untuk didakwai atau istilahnya, jadi yang bahasa-bahasa melingkar itu, saya nggak akan gunakan bahasa hukum. Saya pikir ibu kan karena nanyanya masalah hukum, ya saya jawab pakai bahasa hukum. Makanya sejak itu saya sampai sekarang itu berusaha kalau ada orang nanya masalah hukum yang agak nyerempet perasaan gitu ya, itu saya bahasakan gini. Ini mohon maaf ya, ini bahasa hukum, jadi nggak pakai perasaan. Biar dia paham bahwa ini bahasa hukum begini. Nah, adapun kita nanti bicara dinamika persoalannya itu beda lagi nanti. Tapi saya ulang, tetap aturan mainnya tidak boleh menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Paham ya? Nah, ini dinamikanya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nggih, monggo silakan yang mau tanya dulu. Tanya, judulnya udah nanti insyaallah kita bahas. Kalau nggak ada saya teruskan. Monggo silakan yang mau tanya dulu. Tanya, protes, marah boleh kalau ada. Jelas semua nggih? Atau tidak jelas semua? Baik. Saya baca ayatnya nggih. Firman Allah di surah Az-Zukhruf. Surah ke-43 ayat 67 itu. Al-akhillau yauma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin.
Al-akhillau, teman-teman akrab atau para kekasih. Al-akhilla itu bentuk jamak dari kata khalil. Khalil itu bisa teman dekat, bisa berarti kekasih. Al-akhillau, para kekasih itu yauma idin, pada hari kiamat nanti, ba'duhum, sebagian mereka, li ba'din, bagi sebagian yang lain, aduwun, bisa menjadi musuh. Illal muttaqin, kecuali yang bertakwa, orang-orang yang bertakwa. Az-Zukhruf ayat 67. Ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah, kita sebagai teman, sebagai sahabat, sebagai orang-orang yang saling mencintai seperti suami istri, orang tua dan anak dan seterusnya, itu kalau bingkai hubungannya tidak takwa, itu riskan atau rawan sekali nanti pada hari kiamat akan berhadapan sebagai musuh. Saya ulang ya, kita semua ini, saya ulang, kita semua ini kalau tidak berhati-hati dalam hubungan kita, tidak dibingkai dalam bingkai takwa, akan rawan berhadapan nanti di akhirat sebagai musuh, walaupun di dunia saling mencintai seperti suami istri, orang tua dan anak. Kok bisa begitu Ustaz ya? Ini penjelasan sederhananya ini. Nanti di akhirat itu, saya baca dalam kitab At-Tadhkir Imam Al-Qurtubi, di yaumil hisab itu di antara saksinya siapa, Bu? Sesama kita. Jadi nanti di antara saksi itu sesama kita nanti, di samping anggota tubuh dan lain-lain itu ya. Kalau kita menjadi saksi atas kebaikan seseorang, enaklah, tenang. Rita, kamu lihat Bu Dafri ngaji? Nggih. Nah, itu Bu Rita melihat Bu Dafri ngaji, gak ada masalah. Wong saksi kebaikan. Yang gak enak itu kalau Narwati, kamu ngelihat si ibu siapa ya, Bu Ana berbuat yang gak bener gak? Ya kalau misalnya Bu Narwati mengatakan, iya saya lihat ya Allah, ada pertanyaan berikutnya, kamu udah berusaha mencegahnya enggak? Kamu udah berusaha merubahnya enggak? Kalau Bu Narwati mengatakan, cuek ya Allah, neraka urusan dia, surga urusan dia, misalnya gitu ya, maka Bu Narwati langsung statusnya naik, tidak lagi saksi tapi langsung terdakwa, apa yang disangka, langsung diadili. Kenapa? Karena cuek terhadap kemungkaran yang dilihat. Tapi kalau beliau mengatakan, dan di dalam riwayat At-Tadhkir itu orangnya mengatakan gini, segala daya upaya ingin hamba lakukan untuk merubah dan mencegah dia ya Allah, tapi hamba tidak cukup punya nyali. Dalam riwayat dalam kitab At-Tadhkir, pengen dia merubah tapi dia tidak punya nyali. Akhirnya cuma mengingkari dalam hati. Kalau bahasa kita mendoakanlah semoga dia berdaya tobat. Rupanya itu dimaklumi oleh Allah, karena dia berarti peduli merubah orang untuk menjadi baik atau mencegah kemungkaran itu. Nah, makanya gini Bu, kalau bingkai hubungan kita dengan antar teman itu takwa, pasti kita akan saling mendukung dalam kebaikan kan. Udah jam 2 belum sholat loh, ayo sholat. Nah, kalau teman gitu kan, kalau bingkainya takwa kan gitu ya. Kalau bingkainya takwa, Ramadan, kok nggak puasa kamu, kenapa? Lagi dapat tuh, oh ya kita keren. Paling nggak ada saling mengingatkan. Bisa taklim ya bisa. Kalau hubungan jenengan antar teman begitu, apalagi antar saling jemput pakai motor. Nah, bersyukurlah pada Allah. Berarti hubungan pertemanan jenengan sudah benar itu. Itu dalam bingkai takwa, insya Allah tidak akan berhadapan sebagai musuh nanti di akhirat. Tapi kalau tadi teman berbuat yang nggak benar, diam baik misalnya, nggak ada upaya untuk mencegah, nggak ada mengingatkan, maka ada potensi nanti akan berhadapan sebagai musuh. Kenapa? Karena
statusnya dinaikkan menjadi apa tadi? Terdakwa tadi. Nah, bagus. Kan saya sering bilang, kita boleh capek menasihati, tapi jangan pernah capek mendoakan. Tadi yang di atas kiro itu kan orangnya ngoten Bu Dafri. Jadi dia itu gampangannya kalau di situ nggak ada nyali sih, nggak ada nyali untuk mengingatkan. Tapi dia tahu ini nggak benar, hatinya menolak itu. Paling nggak sisipkan doa itu tadi. Jadi boleh Bu Dafri kita capek menasihati boleh. Anu cangkemmu payah tak tunggakno wae lah misalnya boleh tidak apa-apa. Kalau capek menasihati kita, Nabi ketika di Taif itu kan ditolak dakwanya. Nabi nggak maksa. Ya. Nabi milih mendoakan setelah itu. Matan gitu. Allah alam. Monggo silakan sebelum saya tutup. Sudah waktu. Kalau ada. Jelas semua. Atau tidak jelas semua. Jelas atau belas. Monggo kalau ada. Nggih, monggo Bu. Jenengan Bu Diana apa Bu Ratna? Nggih. Saya bagus. Gini, yang penting dulu ya, ini yang penting dulu. Terhadap ketidakbenaran yang terjadi pada teman kita itu jangan dibenarkan itu dulu. Jadi salah tetap salah. Jadi buat dia sadar bahwa dia salah gitu. Dan dia harus memperbaiki diri, tapi dengan bahasa yang tidak menyalahkan sehingga dia tidak merasa dihakimi, tapi paling enggak dia sadar. Manusia mana ada yang sempurna, bilang gitu aja. Saya juga punya salah, sebagaimana kamu dalam hal ini kan ada salah. Yang penting akui saja di hadapan Allah bahwa ini salah. Kalau saya cari pembenaran bahwa ini benar, salah aja gitu. Nah, adapun saat ini kamu mungkin belum bisa, yang penting kamu mau berubah dulu. Ayolah kita bersama-sama kita berubah. Ya kita istighfar doa. Ya, banyak gitulah intinya. Jadi kita pahami prosesnya, sebagaimana kita ingin dipahami proses kita, dia pun kita coba pahami prosesnya. Tapi yang terpenting adalah sadarkan dulu bahwa dia salah. Kalau salah ya bilang salah aja. Tapi tentu dengan bahasa yang tidak menghakimi, tapi yang menyadarkan. Karena orang sakit itu akan sulit sembuhnya kalau dia sendiri tidak sadar kalau dia sedang sakit, gitu. Jadi orang salah itu akan susah untuk diperbaiki kalau dia tidak sadar kalau dia itu salah, gitu. Apalagi terus merasa benar, tambah repot itu. Nah, jadi tidak ada masalah, Bu. Tidak ada masalah. Yang penting Ibu jangan pernah, itu prinsipnya, jangan pernah membenarkan kesalahan dia. Kalau salah aja. Jadi kita bilang bahwa itu salah. Walaupun nanti bahasa kita dikemas dalam bahasa-bahasa yang tidak menghakimi sehingga dia tetap merasa nyaman bersama dengan kita untuk kita binasakan. Enggak, untuk kita bina supaya berubah lebih baik. Saya kira itu nggih. Allah alam bisawab. Ada lagi mungkin monggo silakan. Nggih. Bagus. Sebenarnya kalimat itu tidak sepenuhnya salah sebenarnya. Hanya beberapa kawan-kawan ustadz itu ada yang mengomentari begini, kok jadinya kesannya itu sholawat itu rendah banget nilainya gitu. Sehingga seolah-olah semua hajat duniawi itu harus selalu selawatin aja. Kesannya gitu. Padahal sebenarnya kalau kita mau cermati lebih dalam, kan dalam kitab Riyadhus Shalihin ini bab tentang sholawat, data saya kita ketemu atau belum ya? Di sini ada bab ini. Itu memang diantara supaya hajat kita terpenuhi kan memang perbanyak bersholawat. Sebenarnya kategorinya nanti itu bertawasul dengan amal soleh sih sebenarnya. Jadi kalau kita bicara secara hukum tidak ada masalah. Cuman ada beberapa kawan-kawan ustadz itu yang ya komentarnya begitu.
kok kesannya murah banget sholawat itu sehingga dikursuskan dengan mobil, dengan rumah atau apa. Tapi sebenarnya tidak. Kalau memang itu hajat, betul-betul kita hajat. Dan kita bersolawat untuk Nabi kita Muhammad SAW dengan berharap kepada Allah tentunya, bermohon hanya kepada Allah. Maka itu tidak ada masalah sebenarnya. Makanya kalau guru-guru saya itu dulu menasihatkan, kalau bersolawat itu niatnya satu, mentaati perintah Allah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Taati perintah Allah. Yang kedua, kita bersolawat karena berterima kasih kepada Rasulullah. Kan kita nggak mungkin balas kebaikan Rasulullah Muhammad SAW. Yang mungkin kita lakukan adalah mendoakan beliau. Walaupun doa itu beliau nggak butuh sebenarnya, itu untuk kebaikan kita sendiri. Maka para ulama yang kedua adalah untuk berterima kasih kepada Rasulullah Muhammad SAW. Yang ketiga, berharap syafaat beliau kepada Allah. Berharap syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Allah. Berharap syafaat Nabi kepada Allah ya. Dengan bersalawat itu kita berharap syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Allah. Karena Nabi itu manusia yang diizinkan oleh Allah untuk bisa memberikan syafaat. Tapi kita tetap minta syafaatnya kepada Allah. Minta syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga baru hajat-hajat kita apa? Kita rayu Allah dengan sholawat itu. Tawasul dengan amal soleh sebenarnya. Jadi bersolawat itu bertawasul dengan amal soleh sebenarnya. Kalau nanya ke saya boleh, kalau nanya ke saya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin. Nah, kalau saya memandang nggak ada masalah. Wallahu a'lam. Tapi ditata niatnya gitu ya. Bersolawat untuk taati perintah Allah. Yang kedua untuk berterima kasih kepada Rasulullah Muhammad SAW. Yang ketiga berharap syafaat Nabi kita Muhammad SAW kepada Allah. Terus yang terakhir baru hajat-hajat kita apa. Kita mohon. Itu kategorinya kalau saya pahami bertawasul dengan amal soleh. Wallahu a'lam bishawab. Cukup dulu nggih. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wad dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah fid dini wad dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita. Semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.